Saat inflasi naik dan konsumsi masyarakat kelas menengah melemah, otomatis permintaan pasar akan berkurang. Sehingga perusahaan akan menahan produksi dan menekan biaya yang ujung-ujungnya berujung pada PHK. Yang ketiga adalah pekerjaan berbasis kreativitas. Misalnya, kreator konten dan ahli strategi pemasaran. Memang, AI bisa membuat gambar atau teks, tapi hanya manusia yang bisa memahami konteks budaya, emosi, dan menyusun narasi branding yang kuat. Halo semua, selamat datang di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang selalu hangat dan menyentuh kehidupan kita semua, yaitu lapangan pekerjaan. Teman-teman semua, isu lapangan kerja selalu menjadi isu yang dibicarakan setiap saat karena ini adalah bagian penting dari denyut nadi perekonomian. Mengapa? Karena saat kita bicara isu lapangan kerja, kita bicara tentang lebih dari 145 juta penduduk yang bekerja dan lebih dari 7 jutaan lainnya yang sedang mencari pekerjaan. Di tengah ketidakpastian global dan transformasi digital yang masif, bagaimana kondisi pasar kerja Indonesia saat ini? Apakah kita sedang mengalami masa pemulihan atau justru menghadapi badai PHK yang persaingannya makin ketat? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mulai dahulu dengan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka per bulan Februari 2025 tercatat pada angka 4,76%, di mana angka ini turun dari tahun sebelumnya yang pada bulan yang sama sebesar 4,82%. Secara persentase, memang angka ini menunjukkan perbaikan, tapi jumlah pengangguran justru naik menjadi sekitar 7,28 juta orang dari yang sebelumnya 7,2 juta orang. Artinya, ada peningkatan jumlah orang menganggur sebesar 80.000 orang, walaupun angka tingkat pengangguran menurun. Ini tentu adalah fenomena menarik, karena meskipun tingkat pengangguran turun, namun jumlah orang yang menganggur justru meningkat. Nah, apa artinya? Di satu sisi, penurunan tingkat pengangguran memang menunjukkan pemulihan ekonomi dan adanya penyerapan angkatan kerja. Tetapi, kenaikan jumlah absolut pengangguran mencerminkan satu hal. Jumlah lulusan baru, termasuk lulusan SMA dan SMK, yang masuk pasar kerja jauh lebih besar daripada lowongan yang tersedia. Artinya, laju pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch antara keterampilan yang dimiliki angkatan kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya saja, BPS selalu mencatat lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal SMK dirancang untuk siap kerja. Di banyak kasus, ini terjadi karena kurikulum di beberapa SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri terkini. Misalnya, industri butuh tenaga yang melek digital dan yang menguasai perangkat canggih. Sementara SMK mungkin masih menggunakan kurikulum lama. Sehingga ada jurang antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang dibutuhkan di tempat bekerja. Akibatnya, lulusan SMK yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi kelompok pengangguran terbesar. Yang kedua, selain masalah mismatch, pasar kerja juga diwarnai gelombang PHK. Kita lihat, di awal tahun 2025 yang lalu, banyak terjadi PHK, terutama di sektor manufaktur tekstil dan industri yang padat karya. Apa penyebab utamanya? Ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah melemahnya daya beli domestik, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. Saat inflasi naik dan konsumsi masyarakat kelas menengah melemah, otomatis permintaan pasar akan berkurang. Sehingga perusahaan akan menahan produksi dan menekan biaya yang ujung-ujungnya berujung pada PHK. Yang kedua, adanya tekanan global. Di sini, sektor manufaktur padat karya tertekan oleh relokasi pabrik ke negara dengan upah yang lebih rendah. Yang ketiga,
dengan semakin maraknya otomatisasi dan penggunaan artificial intelligence atau AI. Dengan makin banyaknya teknologi baru dan open source, di mana teknologi terbaru semakin mudah dan murah didapatkan, maka penggunaan AI semakin meningkat dalam banyak proses produksi. Sehingga di sini terjadi perpindahan dan penghilangan pekerjaan, terutama yang bersifat repetitif atau berulang. Nah, mumpung kita sudah menyinggung tentang AI, mari kita bicara lebih banyak tentang hal ini dan efeknya terhadap lapangan kerja di Indonesia ke depan. Mari kita lihat sektor-sektor apa saja yang paling terpengaruh. Secara umum, ada 3 sektor utama yang paling rentan sebagai akibat penerapan AI. Yang pertama, sektor manufaktur dan logistik. Ini adalah sektor klasik. Robot-robot industri semakin efisien dalam perakitan, pengemasan, dan bahkan quality control. Studi menunjukkan bahwa sekitar 56% pekerjaan di manufaktur di Indonesia berpotensi tergantikan oleh otomatisasi di tahun 2030. Di sini, pekerja di lini produksi dan staf gudang yang pekerjaannya sangat fisik dan berulang harus bersiap melakukan reskilling. Sektor kedua adalah layanan pelanggan atau customer service dan administrasi. Chatbot berbasis AI sudah sangat canggih. Pekerjaan seperti operator call center, data entry, dan staf administrasi untuk pengarsipan atau pemrosesan sederhana akan mudah untuk diotomatisasi dengan AI karena AI jauh lebih cepat dan akurat dalam memproses data. Sektor ketiga adalah akuntansi dan keuangan tingkat dasar. Perangkat lunak AI kini bisa mengotomatisasi pencatatan transaksi dan rekonsiliasi hingga pembuatan manufaktur sederhana. Akuntan junior atau staf pembukuan yang tugasnya hanya memasukkan data akan digantikan oleh sistem. Mereka harus upgrade ke level analis data dan strategi keuangan. Intinya, pekerjaan-pekerjaan yang bisa diurutkan dan diprediksi itu yang paling rentan tergantikan oleh AI. Karena memang AI paling ahli dalam melakukan tugas berdasarkan aturan yang jelas. Studi dari sebuah lembaga internasional terkemuka menunjukkan dengan adanya otomatisasi dan AI, 23 juta pekerjaan di Indonesia mungkin akan hilang. Namun, di saat yang sama, juga menunjukkan potensi penciptaan 27 hingga 46 juta pekerjaan baru sampai dengan tahun 2030 nanti. Artinya, penggunaan AI berpotensi menghilangkan pekerjaan di sektor tertentu, namun di saat yang sama justru akan meningkatkan jauh lebih banyak penciptaan lapangan-lapangan kerja yang baru. Pertanyaannya sekarang, pekerjaan apa yang akan menjanjikan di era AI ini? Secara garis besar, pekerjaan di masa depan adalah pekerjaan yang menuntut keterampilan yang tidak bersifat rutin dan sulit ditiru oleh mesin. Yang pertama contohnya adalah pencipta, pengelola, dan pengawas AI itu sendiri. Ibaratnya ini adalah tukang kunci era digital. Pekerjaan seperti data scientist dan AI atau machine learning engineer, yaitu orang yang merancang model AI, akan menjadi profesi yang permintaannya tinggi. Contoh kedua adalah pekerjaan yang menuntut interaksi manusia secara intensif. Misalnya, sektor kesehatan seperti dokter, perawat, dan terapis. AI memang bisa membantu diagnosis, tapi sentuhan empati, pengambilan keputusan klinis yang kompleks, dan perawatan manusiawi tidak bisa digantikan. Contoh lain adalah pekerjaan di sektor pendidikan seperti guru. Di sini, peran guru bergeser dari penyampai informasi menjadi mentor dan fasilitator yang mengasah berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi antar siswa. Yang ketiga adalah pekerjaan berbasis kreativitas. Misalnya, kreator konten dan ahli strategi pemasaran. Memang, AI bisa membuat gambar atau teks, tapi hanya manusia yang bisa memahami konteks budaya, emosi, dan menyusun narasi branding yang kuat. Contoh pekerjaan lainnya yang membutuhkan kreativitas adalah arsitek, koki atau chef, dan seniman. Pekerjaan ini adalah tipe pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan rasa, estetika, dan inovasi yang tidak terstruktur. Jadi, kalau kita coba merangkum, skill atau keahlian yang terkait dengan teknologi canggih, interaksi manusia, dan kreativitas tak terstruktur akan mempunyai permintaan yang tinggi di masa depan.
Di sini kita harus menggeser pola pikir dari melakukan pekerjaan rutin menjadi mengelola dan memperbaiki pekerjaan yang dilakukan oleh mesin. Jadi, bagi teman-teman semua yang masih mencari-cari bidang ilmu dan studi apa yang ingin diperdalam, mungkin bidang keilmuan yang tadi kita sebutkan dapat menjadi pilihan. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.